Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya udah lihat judulnya Perlawanan Rakyat Semesta, tapi kok nggak tertulis. Saya suka judul itu karena sepertinya memang Raja Jawa ini sangat kuat. Terbukti tanggal 25 Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto datang menghadap ke keluarga Raja Jawa. Di foto sangat kita lihat bagaimana Raja Jawa didampingi oleh permaisuri dan Sultan, dan datanglah Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya melaporkan pekerjaannya ke Raja Jawa. Ini fakta sejarah yang nggak bisa ditutupi. Ada yang menyatakan itu hanya kebetulan. Tidak kebetulan. Saya orang birokrat. Protokol istana pun kalah dengan protokol keluarga Raja Jawa. Secara protokoler tidak boleh wakil presiden menghadap wakil presiden. Tidak boleh. Bagaimana saya bisa menerima sebagai rakyat presidenku diperlakukan seperti itu? Dan lihat gaya duduknya presiden kita, itu maju sedikit seperti orang ketakutan. Bukan sandar di kursinya, sementara Raja Jawa dengan permaisurinya, dengan sultannya duduk dengan gaya silahkan melapor. Ini fakta sejarah. Jadi saya menyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya sekedar Jokowi. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Saya kehabisan kata-kata. Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sekuat dia? Apakah kita harus semua jadi martir saja demi keselamatan negeri ini? Saya pikir hampir semua siap jadi martir menghadapi orang satu itu. Ya, dia sudah keterlaluan. Hampir 10 tahun dibikin gaduh bangsa ini. Lebih 12 tahun dia membohongi seluruh rakyat Indonesia. Memelihara perampok-perampok yang ribuan triliun. Tapi kita masih disuruh menghormati. Saya kemarin dapat telepon dari orang dekat kekuasaan. Presiden kita itu memang menghormati orang tua. Orang tua. Jokowi lebih muda dari Prabowo. Jabatannya lebih tinggi dari jabatan Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Gibran anak kecil dibanding Prabowo. Itu yang harus menghormati. Orang-orang dan partai seputar Indonesia tukang maki-maki Prabowo semua. Itu anak-anak muda yang memaki-maki Prabowo selama ini. Tapi Prabowo selalu menghormati mereka. Akhirnya dikasihlah jabatan dengan gaji yang sangat tinggi. Jadi saya sedang berpikir sekarang, apakah mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo
tidak merubah makna kata. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Saya takutnya makna itu berubah. Satu kawan yang tetap idealis, punya integritas, terlalu banyak, maka harus dibuang. Maka Pak Narko harus dibuang. Bapak-bapak semuanya harus dibuang. Karena Bapak tetap idealis dan tetap punya integritas, tetap punya nasionalisme, tetap punya patriotisme. Yang itu yang harus dibuang. Karena terlalu banyak. Dan kawan yang juru maki, tukang maki-maki, perampok, koruptor, terlalu sedikit, maka harus ditampung semua. Menjadi komisaris BUMN, menjadi wakil menteri, dan lain-lain. Pak Prabowo ingat, makna 1000 kawan, 1000 kawan tidak terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak, jangan dibalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan dan penguatan deklarasi oleh Dr. Ustadz Alfian Tanjung. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 12 orang yang terpampang di layar kita atau di backdrop kita. Saya berharap sebetulnya dituntaskan dulu yang 12. Buat saya Jokowi itu tidak perlu terlalu diberikan kalimat-kalimat eufemisme soal ijazah, soal skripsi, soal yang lain-lain saya pikir sudah selesai. Yang penting sekarang memang harus ada gelombang mesin dan pemicu denotator gerakan kita bahwa yang namanya Jokowi itu harus ditangkap dan anaknya harus dimakzulkan. Nah, gerakan ini tidak boleh sambil lalu. Gerakan ini harus seperti mesin polimer yang ada di pabrik-pabrik tekstil. Mesinnya tidak boleh berhenti karena kelihatannya kedatangan Pak Prabowo ke Solo dan berbagai penampakan-penampakan yang dia tampilkan termasuk mengganti logo merah, bunga merah dengan gajah. Itu artinya gajah semakin besar dan gajah itu bisa menginjak siapapun. Dan mereka akan mengatakan bahwa ini adalah kebangkitan PKI Jokowisme, PKI komunis tanpa PKI. Jadi yang jelas Jokowisme ini adalah ideologi yang dididik serius. Menurut Bapak Usman Amiruddin, seorang tokoh di Solo, usianya 86 tahun, bahwa Jokowi tidak ada hormatnya dengan PDIP. Jokowi dipersiapkan oleh jaringan komunis internasional untuk mempertegas bahwa komitmen perjuangan komunisme akan kembali bersentral di Indonesia. Saya mungkin merasa tidak perlu panjang lebar. Kata kuncinya, jangan pernah berhenti karena Jokowi telah menjadi pemicu kebangkitan PKI ketika dia memerintahkan kepada TNI untuk membakar seluruh dokumen-dokumen golongan A, B, dan C. Satu waktu beliau menyatakan secara resmi agar seluruh dokumen A, B, dan C yang pernah terlibat PKI tahun 1965 harus dibakar. Berarti patut diduga Jokowi adalah pemicu kebangkitan PKI di Indonesia. Sekian dari saya. Mari kita usahakan agar ke-12 kawan ini jangan pernah ada yang masuk ke dalam penjara. Karena masuk penjara itu buat kita adalah sebuah hal yang tidak pantas. Mestinya Jokowi yang dipenjara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya diundang kemari, kemudian saya tanya acara apa, deklarasi menolak kriminalisasi terhadap 12 aktivis ini. Karena itu saya hadir. Saya tahu ini adalah kriminalisasi terhadap orang tidak berdosa. Saya pernah dikurung 1 bulan karena kriminalisasi. Jadi saya tahu rasanya gitu kan.